Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Zara, NPM 21254. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis penelitian saya, pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan dengan kontrol diri sebagai variabel mediasi. Sebelum memasuki pada penjelasan hasil analisis dari penelitian ini, saya akan menjelaskan bahwa pada penelitian ini pengolahan data dibagi menjadi dua model. Model pertama adalah pengolahan data variabel X, yaitu literasi keuangan, terhadap variabel M, yaitu kontrol diri. Dan untuk model kedua, yaitu pengolahan data variabel X, yaitu literasi keuangan, dan variabel M, kontrol diri, terhadap variabel Y, perilaku manajemen keuangan. Jadi pada setiap hasil analisis nanti ada dua hasil analisis, yaitu untuk model 1 dan juga model 2. Pengujian pertama yang dilakukan adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk melihat apakah data sampel yang digunakan dalam penelitian sudah normal atau belum. Pada uji asumsi klasik ada 3 bagian, yaitu yang pertama uji multikolinearitas, lalu yang kedua uji heteroskadistisitas, lalu yang ketiga ada uji normalitas. Cara untuk melakukan uji asumsi klasik adalah dengan memilih menu analyze, lalu regression, lalu linear, dan masukkan variabel independen, yaitu literasi keuangan. Lalu pada variabel dependen masukkan variabel kontrol diri, karena kita akan melihat pengolahan data terhadap variabel X terhadap M. Lalu pada menu statistics, centang model fit, deskriptif, collinearity diagnostics. Lalu pada menu residual, centang Durbin-Watson. Lalu klik continue. Pada menu plots, untuk sumbu Y masukkan SRESID. Lalu untuk sumbu X masukkan ZPRED. Lalu klik histogram dan normal probability plot. Selanjutnya klik continue. Lalu klik OK. Itu tadi merupakan langkah-langkah uji asumsi klasik untuk model 1. Lalu untuk uji asumsi klasik model 2, langkah-langkahnya sama, tetapi untuk variabel independen masukkan variabel X dan juga variabel M, dan untuk variabel dependen masukkan variabel Y. Karena pada model 2 kita akan melihat pengolahan data variabel X dan M terhadap data Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil uji asumsi klasik dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama ada uji multikolinearitas, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen. Pada penelitian yang baik, seharusnya tidak terjadi hubungan multikolinearitas. Kriteria dari pengujian ini adalah jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Untuk uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari tabel koefisien. Pada model 1 saya, yaitu data X terhadap M, dapat dilihat bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilai toleransinya lebih dari 0,1, yaitu sebesar 1, dan nilai VIF sebesar 1, yaitu memenuhi syarat kurang dari 10. Jadi kesimpulannya adalah untuk model 1 tidak terjadi gejala multikolinearitas. Lalu untuk model 2 yaitu pengelolaan data X dan M terhadap Y, dapat dilihat bahwa pada model 2 ini juga tidak terjadi gejala multikolinearitas, di mana nilai toleransi yaitu sebesar 0,643, yang mana telah memenuhi syarat nilai toleransi lebih dari 0,1, lalu nilai VIF sebesar 1,554, di mana telah memenuhi syarat VIF kurang dari 10. Jadi kesimpulannya adalah pada data model 2 tidak terjadi gejala multikolinearitas.
Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, yaitu untuk mengetahui apakah data penelitian termasuk heterogen atau homogen. Data penelitian yang baik adalah data yang heterogen. Untuk uji heteroskedastisitas ini dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan melihat grafik scatter plot dan menggunakan uji Glasser. Melalui grafik scatter plot, dapat dilihat apakah titik-titik menyebar secara acak serta berada di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y. Jika iya, maka data tersebut tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Melalui uji Glasser, data dapat dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas ketika signifikansi lebih dari 0,05. Pada model 1, pengelolaan data yang saya lakukan yaitu variabel X terhadap variabel M dapat dilihat grafik scatter plot menyebar secara titik-titiknya menyebar secara acak. Lalu dengan menggunakan uji Glasser, signifikannya sebesar 0,757, yang mana berarti telah memenuhi syarat yaitu signifikansi lebih dari 0,5 untuk dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Jadi kesimpulannya adalah pada model 1 pengelolaan data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Lalu pada model 2 yaitu pengelolaan data variabel X dan M terhadap Y, dapat dilihat grafik scatter plot, titik-titiknya menyebar secara acak. Lalu dengan menggunakan uji Glasser, signifikannya sebesar 0,181, yang mana berarti telah memenuhi syarat yaitu signifikan lebih dari 0,05. Jadi pada model 2 ini kesimpulannya adalah data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya ada uji normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat grafik p-plot dan juga melalui uji K-Smirnov. Data dapat dikatakan terdistribusi secara normal ketika dalam grafik p-plot titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, dan dalam uji K-Smirnov, data dapat dikatakan terdistribusi secara normal ketika signifikan lebih dari 0,05. Pada model pengolahan data pertama, yaitu variabel X terhadap variabel M, dapat dilihat bahwa grafik p-plot memperlihatkan titik-titiknya berada di sekitar garis diagonal. Lalu untuk uji K-Smirnov dapat dilihat bahwa signifikansinya sebesar 0,075, yang mana berarti telah memenuhi syarat signifikansi lebih dari 0,5. Kesimpulannya adalah pada model 1, pengolahan datanya telah terdistribusi secara normal. Lalu pada model 2, yaitu pengolahan data variabel X dan variabel M terhadap variabel Y, dapat dilihat bahwa grafik p-plot titik-titiknya berada pada garis diagonal, dan pada uji K-Smirnov hasil signifikansinya adalah sebesar 0,778, yang mana berarti telah memenuhi syarat yaitu signifikansi lebih dari 0,05. Kesimpulannya adalah pada model 2 ini data literasi keuangan dan kontrol diri terhadap perilaku manajemen keuangan terdistribusi secara normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis regresi. Sebelumnya data yang digunakan adalah data yang sama dengan hasil pengelolaan data yang dilakukan untuk uji asumsi klasik. Jadi tetap ada data model 1 dan juga data model 2. Data yang digunakan adalah data dari tabel koefisien dan juga data dari tabel model summary. Yang pertama, hasil analisis regresi model 1. Hasil analisis regresi data X ke data M. Dapat dilihat dari tabel koefisien, nilai signifikansi adalah sebesar kurang dari 0,001, yang mana berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh terhadap variabel kontrol diri. Lalu pada variabel model summary, besarnya R-square pada pengaruh literasi keuangan terhadap kontrol diri adalah sebesar 0,357, yang mana berarti variabel literasi keuangan ini berpengaruh sebesar 35,7% terhadap variabel kontrol diri.
dan sisanya sebesar 64,3% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Lalu hasil analisis untuk model kedua yaitu mengacu pada tabel koefisien, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel literasi keuangan dan variabel kontrol diri terhadap perilaku manajemen keuangan adalah sebesar untuk variabel X 0,101, lalu untuk variabel M sebesar 0,028. Hasil tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap perilaku manajemen keuangan, sedangkan variabel kontrol diri berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan. Selanjutnya, melihat tabel model summary, besarnya R2 pada pengaruh literasi keuangan dan kontrol diri terhadap perilaku manajemen keuangan adalah sebesar 0,418, yang mana berarti variabel literasi keuangan dan kontrol diri ini berpengaruh sebesar 41,8% terhadap variabel perilaku manajemen keuangan, dan sisanya sebesar 58,2% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk melihat analisis regresi variabel mediasi, saya menggunakan Sobel Test. Sobel Test ini datanya didapat dari hasil pengelolaan data model 1 dan juga model 2 pada bagian tabel koefisien, lalu pada kolom unstandardized B dan juga koefisien standard error. Untuk nilai A dan juga SA diambil dari model 1 dan untuk nilai B dan juga SB diambil dari model 2. Hasil dari Sobel Test yang dilakukan yaitu p-value-nya sebesar 0,0446, yang mana berarti kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel mediasi kontrol diri ini memiliki pengaruh mediasi kepada hubungan literasi keuangan dan perilaku manajemen keuangan. Lalu yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang saya lakukan ini, yaitu pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan dengan kontrol diri sebagai variabel mediasi. Yang pertama yaitu hasil analisis pengaruh literasi keuangan terhadap kontrol diri. Hasilnya adalah signifikan literasi keuangan sebesar kurang dari 0,01, yang mana berarti ini juga kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh secara langsung terhadap variabel kontrol diri. Yang kedua ada analisis pengaruh variabel literasi keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan. Hasil signifikansi variabel literasi keuangan yaitu sebesar 0,101, yang mana berarti lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap variabel perilaku manajemen. Yang ketiga yaitu pengaruh variabel mediasi kontrol diri terhadap variabel perilaku manajemen keuangan. Nilai signifikansi dari variabel kontrol diri sebagai variabel mediasi yaitu sebesar 0,028, yang mana berarti kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol diri ini berpengaruh secara langsung terhadap variabel perilaku manajemen keuangan. Terakhir adalah analisis pengaruh literasi keuangan melalui variabel kontrol diri sebagai variabel mediasi terhadap perilaku manajemen keuangan. Hasil dari Sobel Test tadi signifikansinya adalah sebesar 0,0446, yang mana berarti kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol diri ini memiliki pengaruh mediasi terhadap hubungan dari variabel literasi keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan. Sekian penjelasan dari saya mengenai hasil analisis penelitian pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan dengan kontrol diri sebagai variabel mediasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.